Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 program studi manajemen pendidikan Islam akan mempresentasikan terkait macam-macam kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan hati nurani. Kemudian yang kedua, kepemimpinan pemberdayaan. Dan yang ketiga, kepemimpinan visioner. Dan kemudian yang keempat, kepemimpinan melayani. Dan yang kelima, kepemimpinan transformasional. Kemudian yang terakhir yaitu kepemimpinan Pancasila. Baik teman-teman, untuk lebih singkatnya mari kita simak ulasan berikut ini. Wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kepemimpinan dengan hati nurani. Kepemimpinan dengan hati nurani adalah kepemimpinan spiritual yang dimana itu lebih mengedepankan nilai-nilai rohani atau spiritualitas untuk mempengaruhi, memperdayakan orang-orang yang dipimpin. Kata spirit dalam istilah spiritual, kepemimpinan spiritual adalah yang rohani, artinya yang abadi. Tentunya yang abadi itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kepemimpinan spiritual adalah model kepemimpinan untuk mencontoh atau meniru kepemimpinan Tuhan, terutama lewat sifat-sifat robbaninya. Mungkin cukup itu dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang kepemimpinan pemberdayaan dan juga kepemimpinan visioner. Yang pertama, langsung saja saya akan membahas kepemimpinan pemberdayaan. Pemimpin adalah sebuah proses mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Pemberdayaan adalah sebuah proses memberi dedikasi, memberikan motivasi, membangun komitmen yang tinggi sehingga suatu organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam menjalankan sebuah organisasi. Bisa dikatakan di sini adalah kepemimpinan pemberdayaan adalah sebuah proses mempengaruhi orang lain dengan memberikan dedikasi, memberikan motivasi, membangun komitmen yang tinggi antar bos dan juga bawahan sehingga suatu organisasi dapat berjalan secara efektif dan juga efisien. Baik, selanjutnya kita akan membahas kepemimpinan visioner, di mana kepemimpinan visioner di sini adalah pemimpin yang mampu memberikan pandangan bahwa visi dan misinya itu jelas. Jadi di sini kepemimpinan visioner adalah pemimpin yang mampu memberikan pandangan visi dan misinya secara jelas. Selanjutnya adalah karakteristik kepemimpinan visioner. Di sini dibagi menjadi 7. Yang pertama, berwawasan ke masa depan. Yang kedua, berani bertindak. Yang ketiga, mampu menggelam kerja keras, kerjasama antar bawahannya. Yang keempat adalah mampu merumuskan visi dan misi secara jelas. Yang kelima adalah mampu mengubah visi menjadi aksi. Yang keenam adalah berpegang erat pada nilai-nilai spiritual yang dia yakini. Yang terakhir adalah membangun hubungan secara efektif dan efisien. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya paparkan. Selebihnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Dan selanjutnya, dimensi kepemimpinan pelayanan. Di sini dimensi kepemimpinan pelayanan ada beberapa hal, yaitu altruistic calling,
yaitu hasrat yang kuat untuk membuat perubahan positif pada kehidupan orang lain dan meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Yang kedua yaitu emotional healing. Emotional healing yaitu komitmen seorang pemimpin untuk meningkatkan dan mengembalikan semangat karyawannya. Yang ketiga yaitu wisdom, yaitu pemimpin yang mudah untuk memahami suatu situasi dan dampak dari situasi tersebut. Yang keempat yaitu persuasive mapping, yaitu sejauh mana pemimpin memiliki keterampilan untuk memetakan persoalan dan mengkonseptualisasikan kemungkinan tertinggi yang dapat mengartikulasikan peluang. Selanjutnya kelima yaitu organizational stewardship, artinya sejauh mana pemimpin menyiapkan organisasi untuk membuat kontribusi positif terhadap lingkungannya. Yang keenam yaitu humility, yaitu kerendahan hati pemimpin. Yang ketujuh vision, yaitu sejauh mana pemimpin mencari komitmen sesuai anggota organisasi terhadap visi bersama dengan mengajak anggota untuk menentukan arah masa depan perusahaan. Yang terakhir yaitu service yaitu sejauh mana pelayanan dipandang sebagai inti dari kepemimpinan dan pemimpin menunjukkan perilaku pelayanannya kepada bawahan. Cukup demikian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau kekurangannya lain, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang bernama Ida Nur Khalifah akan mengorek sedikit dan menjelaskan sedikit tentang apa sih pengertian dan juga karakteristik dari kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan Pancasila. Sebelum kita beranjak ke sana, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari kepemimpinan. Nah, di sini kita ketahui kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang mendapatkan imbuhan ke dan an. Jadi dapat kita artikan pimpin adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain sehingga orang lain itu mengikuti apa yang diinstruksikan ataupun apa yang diperintahkan oleh orang tersebut. Apabila kita mendapati orang yang seperti itu, maka dia bisa disebut sebagai pimpin. Langsung saja ke poin pertama, yaitu pengertian dari kepemimpinan transformasional. Nah, transformasional sendiri dapat kita artikan bahwa transformasional ini berasal dari kata transfer yang memiliki arti perubahan. Jadi kepemimpinan transformasional ini adalah suatu gaya kepemimpinan yang dimana pemimpinnya itu dapat memotivasi bawahannya sehingga bawahannya itu dapat melakukan suatu perubahan pada kinerjanya. Jadi terdapat perbedaan kinerja dari kinerja sebelumnya dan yang sekarang. Terdapat suatu perubahan. Apabila cara umumnya seperti itu ya. Kita lanjut kepada karakteristik kepemimpinan transformasional. Karakteristik itu apa sih? Karakteristik itu adalah ciri ataupun bisa kita katakan bahwa karakteristik itu hal yang dimiliki oleh seorang. Ya bisa dikatakan dengan ciri ataupun karakteristiknya ya, karakter yang harus dimilikinya. Seperti apa? Yang pertama adalah mengidentifikasi dirinya sebagai alat perubahan, di mana para pemimpin transformasional ini menjadikan dirinya sebagai suatu agen perubahan yang dapat memotivasi. Karakteristik itu apa sih? Karakteristik itu adalah ciri ataupun bisa kita katakan bahwa karakteristik itu
hal yang dimiliki hal yang dimiliki oleh seorang, ya bisa dikatakan dengan ciri ataupun watak karakteristiknya, ya karakter yang harus dimilikinya. Seperti apa? Yang pertama adalah mengidentifikasi dirinya sebagai alat perubahan, di mana para pemimpin transformasional ini menjadikan dirinya sebagai suatu agen perubahan yang dapat memotivasi bawahnya untuk melakukan suatu perubahan tersebut. Dan selanjutnya adalah sifat berani. Nah, sifat berani ini yang dimaksud adalah berani dalam melawan orang-orang yang berbeda dengannya, yang dapat mengambil posisi dan mengambil sebuah resiko apabila seorang pemimpin tersebut ingin melakukan suatu perubahan ataupun tujuan yang lebih baik ke depannya, maka dia harus berani untuk melawan orang-orang yang tidak mendukungnya dalam hal tidak mendukung dalam arti terjadi suatu perubahan ataupun tujuan yang lebih baik ke depannya. Orang-orang yang seperti itu yang tidak mendukung harus dilawan. Yang selanjutnya adalah percaya pada orang-orang yang dipimpinnya. Jadi mereka memiliki kepercayaan yang dikembangkan secara baik perihal motivasi, menaruh kepercayaan dan pemberdayaan. Yang selanjutnya didorong oleh seperangkat nilai yang kuat, di mana mereka belajar dari nilai-nilai yang sudah ada, belajar dari kesalahan mereka sebelumnya. Ini perlu dan juga penting, ya. Seorang pemimpin jika ingin tujuannya dapat tercapai secara maksimal, maka mereka harus belajar dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan sebelumnya dan memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut untuk melakukan suatu tujuan di masa depan. Lalu selanjutnya dapat mengatasi masalah-masalah yang kompleks dan juga masalah yang mengandung ketidakpastian. Dan karakteristik yang terakhir adalah bisa menjadi visioner.